Tapi besar situ, Adik. Ada apanya? Ya, Adik. Jalur aja. Jalur air? Hutan Batu-batu. menjadi tempat alami sebagai penghasil dari hulu sungai. Jadi kebanyakan dan hampir semua di Indonesia ini Ya, bagi. sungai yang kita sangat butuhkan itu berasal dari hutan, terutama Ngomong air. hutan dataran tinggi, yaitu pegunungan. Sungai yang awalnya kecil, sumber airnya berasal dari sini ya kecil begini, nanti akan turun dan bergabung dengan air lainnya, maka akan membentuk sungai besar yang dapat kita manfaatkan sebagai faktor pendukung Kalau utama digali lagi ya, dari kehidupan kita saat ini. Besar itu kayaknya. Besar. Oh, ini bagi. Hutan pegunungan yang tentunya dominan Gimana bagi? sangat terjal dan miring begini ini. Jadi Buntu. sekarang kalau sahabat Makan kita yang belum sempat dan belum punya waktu untuk ke hutan, maka umurnya kita. saya akan mengenalkan sedikit tentang isi dalam hutan beserta manfaatnya, dan itu tidak mencakup semuanya. Mungkin nanti kalau kita ada waktu dan perjalanan ke hutan lagi, kemungkinan besar saya akan merekamnya dan menunjukkan kepada sahabat semua tentang apa saja keanekaragaman di dalam hutan. Hal pertama yang akan saya kenalkan kepada sahabat semua itu ya, selain rute yang terjal begini itu adalah tanaman, terutama yang ini adalah tanaman lempuyang. Pasti semua teman mengetahui tentang lempuyang ini. Lempuyang ini adalah salah satu tanaman yang termasuk dalam jenis rempah. Ya. Dan di bahasa Inggris ini disebut dengan bitter ginger ya. Kalau di Indonesia kita mengenalnya dengan lempuyang atau disebut dengan puyang, begitu saja. Jadi lempuyang ini terbagi menjadi 3. Ada yang emprit, yang kecil itu, kemudian ada yang wangi, lempuyang wangi, dan kebetulan yang kita temukan ini adalah lempuyang besar, lempuyang hutan. Lempuyang hutan ini juga punya manfaat dan sangat banyak manfaatnya, terutama untuk kesehatan. Jadi dipercaya bahwa tanaman ini mempunyai antioksidan yang dapat mencegah timbulnya sel-sel kanker yang disebut dengan Sharon Bone ya, itu antioksidan yang dapat mencegah pertumbuhan kanker dalam tubuh kita. Selain itu, tanaman lempuyang, terutama yang lempuyang hutan ini, juga bisa membantu tubuh kita untuk melawan infeksi dari bakteri. Jadi penelitian itu menemukan bahwa sifat antimikroba dalam ekstrak rimpang lempuyang berpotensi untuk mengobati sejumlah penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Nah, kalau yang tanaman satu ini pasti sahabat yang suka ke hutan sudah pasti mengenalnya, yaitu jelatang atau lateng. Jadi suatu tanaman yang kalau kita tersentuh dengan daunnya akan sangat panas ke kulit kita. Sebetulnya jelatang atau lateng ini tidak beracun, tetapi cuman duri-duri atau rambut kaku di dalam atau yang menyembul dari daun serta batangnya itu saja yang sangat panas ke kulit kita. Tapi pada dasarnya tanaman ini tidak mematikan atau beracun. Bahkan jika kita kepepet di hutan sudah berhari-hari,
Ujung dari lateng itu bisa kita makan dengan cara memasaknya, karena ujung daun dari lateng itu kaku ininya, rambutnya itu tidak terlalu. Jadi kalau dimasak itu tidak akan menyebabkan gatal. Nah, sementara yang kaku di ininya, rambutnya itu yang sudah tua, daunnya sudah tua serta batang-batangnya itu saja. Tetapi kalau yang dipupusnya itu tidak kaku dan kita bisa memasaknya. Atau kita juga bisa merebusnya, kemudian air rebusannya itu bisa kayak kita jadikan minuman seperti teh begitu. Jadi lateng ada beberapa jenis, seperti yang ini daunnya seperti waro itu tidak begitu keras dia rasanya ya. Rasanya untuk ke kulit kita itu ya panas, tetapi tidak begitu keras. Tetapi yang begini ini, yang daunnya pecah-pecah ini begitu sangat panas. Nah, begitu mungkin jika nanti kita ke hutan, teman-teman ke hutan, kita bisa menghindari tanaman yang satu ini. Tetapi kalau kepepet dan di hutan bertahan lama, lateng bisa dijadikan sumber makanan dan minuman. Bisa? Tak gendong ya? Tak gendong. Tak gendong. Tak gendong. Lagi. Sebentar. Ya, bisa. Ayo. Lagi. Sini. Dan ini adalah ayam hutan. Di Indonesia sendiri ada beberapa macam ayam hutan, ada beberapa jenis ya. Dan yang ini adalah endemik asli dari Jawa dan Bali. Ini adalah ayam hutan hijau. Ayam hutan hijau, walaupun sejenis ayam, tetapi mereka ini bersifat seperti burung. Jadi bisa terbang, walau terbangnya itu tidak sesempurna seperti burung yang kita lihat. Karena dalam bentuk struktur sayap beserta perbandingan dengan badannya itu masih sempurna burung kalau untuk terbang. Pada saat pagi hari, mereka ini akan bangun dan otomatis akan bersuara berkokok yang sangat khas. Kalau kita di hutan mendengar mereka berkokok, itu adalah suara yang sangat khas sekali. Kemudian hingga siang mereka akan beraktivitas di hutan untuk mencari makan dan lainnya. Dan nanti kalau sore mereka akan kembali ke tempat semula. Jadi mereka itu mempunyai sistem kayak tempat tinggal begitu di suatu pohon. Jadi kalau sore mereka pasti akan kembali kepada tempat tinggalnya, dan tempat tinggalnya itu pasti di bagian yang paling tinggi. Jika ada jurang begitu, mereka akan pergi paling atasnya dan bertengges di atas pohon. Dan mereka itu mungkin mempunyai inisiatif atau insting untuk melindungi diri saat di malam hari dari predator.
Kalau yang ini adalah srigunting, burung srigunting abu-abu atau srigunting kelabu. Srigunting kelabu menjadi salah satu dari jenis srigunting yang hidup di Indonesia, terutama di Bali, kemudian di Jawa, dan di beberapa pulau lainnya. Burung srigunting abu-abu atau srigunting kelabu ini mempunyai suatu kebiasaan dan akal ya untuk mendapatkan makanan, yaitu dengan cara menakut-nakuti burung lain untuk merebut makanan dari burung lain itu dengan cara membuat suara, yaitu suara predator, entah elang dan suara lainnya. Akhirnya burung lain itu takut dan akhirnya burung srigunting ini merebut makanannya. Selanjutnya adalah rusa timor. Rusa timor yang berasal endemik dari Timor, dari Kepulauan Timor ya, di Nusa Tenggara Timur. Namun pada masa penjajahan Belanda, waktu itu akhirnya dibawa ke beberapa pulau, ke Flores, kemudian ke Pulau Jawa, Bali, dan pulau-pulau lainnya. Akhirnya rusa timor ini menyebar ke beberapa pulau di Indonesia, bahkan ke luar dari Indonesia. Kebetulan kita menemukan rusa timor anakan ini di Bali. Jadi di Bali masih ada rusa timor liar di hutan. Ini menjadi tanggungan kita semua untuk menjaga habitatnya dan menjaga kelangsungan hidup ke depannya. Jadi mari kita hindari untuk menangkapnya dan memburunya, karena keterbatasan dari jumlah mereka dan keterbatasan dari lahan hidup mereka juga, terutama di Bali. Maka tanggungan kita bersama untuk menjaga mereka. Mungkin begitu sahabat. Jadi nanti kalau kita ke hutan lagi dan menemukan satwa atau apapun yang di hutan, semoga kita bisa membahasnya dan memperkenalkan ke sahabat-sahabat semua yang belum punya kesempatan untuk masuk ke hutan belantara. Jadi begitu, terima kasih dan sampai jumpa di episode lainnya.